nama saya Heralda Safira, saya 27 tahun dan saya sekarang didapuk menjadi Duta Baca Provinsi Jawa Timur. Seingat saya sejauh ini, saat saya sudah bisa baca umur 3-4 tahun, saya sudah suka banget sama buku. Donald Bebek Donald Bebek, terus Shinchan, Doraemon yang bergambar gitu ya. Oh, enggak. Buku kalau tidak salah itu buku cerita bergambar seperti ini, gadis berkerudung merah, gadis penjual korek api gitu. Buku yang paling berkesan yang pernah dibaca, bukunya ini, saya suka banget sama The Murder in Orient Express ya, itu yang ada filmnya itu. Oleh Perio. Iya. Seingat saya ratusan buku dari saya kecil ya gitu. Kalau seumpama begitu mungkin ada ribuan. Oh ya? Dari saya kecil ya. Iya. Ya, sebenarnya semampunya begitu, karena memang sekarang udah mulai berubah ya zamannya. Kalau baca buku dulu kan buku seperti ini, sekarang saya kemana-mana bawa gadget saya atau saya punya Kindle, saya baca dari situ gitu. Saya pribadi, meskipun ada di sosial media pun begitu ya, kita punya sosial media katakanlah, itu semua juga termasuk literasi. Membaca sama literasi adalah hal yang berbeda. Ketika membaca, kita hanya membaca judul buku atau judul artikel online, itu sudah membaca. Tapi kalau berliterasi gitu ya, artinya berliterasi itu adalah ketika kita bisa memahami apa isi dari bacaan yang kita baca. Dan memang hal itu nggak harus di buku. Sekarang sudah zamannya berubah, semua digital. Bahkan perpustakaan sendiri sekarang memiliki perpustakaan digital, sehingga memang membaca itu nggak harus melulu harus bawa buku tebal kemana-mana. Cukup dengan gadget saja kita juga bisa membaca ribuan buku dalam satu gadget. Tugas saya sebagai duta baca tentu salah satunya untuk meningkatkan literasi yang ada di Jawa Timur, provinsi saya. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi dengan kabupaten kota terbanyak di Indonesia, ada 38 kabupaten, sehingga memang tantangan untuk bisa dapat menyuarakan berliterasi begitu untuk secara menyeluruh adalah suatu tantangan bagi saya pribadi. Jadi salah satu tugasnya itu. Kedua, saya juga bertugas untuk bisa lebih mensosialisasikan mengenai literasi digital yang memang sekarang sudah mulai banyak digaungkan, tidak hanya di Indonesia saja maupun di luar negeri juga gitu. Saya pernah ke sebuah pulau begitu ya. Jadi kan memang kalau Indonesia itu kan negara kepulauan, termasuk Jawa Timur juga termasuk provinsi yang juga memiliki beberapa pulau walaupun tidak terlalu jauh. Saya ke pulau terpencil itu membawa buku naik perahu getek gitu. Itu tuh rasanya tuh lebih, tantangannya lebih ekstrim karena otomatis kan kadang ombaknya tinggi ya. Jadi kita itu saling menjaga buku itu supaya nggak kena air, karena memang buku-buku itu tuh harus didistribusikan secara baik pada sebuah pulau yang memang pada saat itu perpustakaannya juga masih belum memadai gitu. Jadi pengalaman yang berkesan bagi saya adalah ketika menjadi duta baca tidak hanya untuk membuat orang menjadi lebih mencintai membaca, tapi saya juga bisa belajar budaya begitu, bahasa, dialek, dan itu juga termasuk literasi begitu. Dan itu bukan saya yang belajar, ternyata bukan saya yang mengajar, tapi ternyata saya juga bisa belajar banyak hal saat menjadi duta baca begitu. Minat baca Jawa Timur ini sama seperti daerah-daerah yang lain ya tantangannya, karena memang buku ini sudah, jujur saja buku sudah tidak populer lagi begitu ya, bahkan di kalangan anak muda. Sekarang semuanya soft file, soft copy begitu. Jadi dari gadget mereka belajar, buku paket juga lihatnya di gadget begitu ya. Sehingga memang ini tantangan bagi kita begitu, bagi saya pribadi di Jawa Timur itu tantangannya seperti itu. Kalau seumpama memang saya lihat keadaan di Jawa Timur, untuk membaca sendiri sebenarnya nggak kalah, karena memang menurut riset Jawa Timur ini termasuk 5 provinsi tertinggi di Indonesia yang memang minat bacanya itu paling tinggi gitu. Tapi tetap meskipun begitu, tantangan untuk bisa lebih mencintai buku atau lebih suka membaca itu menjadi tantangan yang
sampai sekarang tidak bisa saya sendiri saja yang bisa mengajak, tapi juga saya mengajak anak-anak muda lain untuk bisa lebih aware mengenai pentingnya membaca. Ya, jadi saya lihat dulu nih begitu, ketika saya ternyata diundang di sebuah daerah yang memang audiensnya adalah anak-anak sekolah gitu, maka saya juga tidak bisa nih memberikan mereka suatu motivasi dengan menggunakan buku-buku yang katakanlah tebalnya kayak gini, udah males duluan begitu. Jadi saya pendekatannya juga mengikuti umur audiens yang saya datangi begitu. Jadi kalau anak-anak sekolah ya saya akan gunakan sosial media begitu, seperti Facebook, Instagram untuk membuat kuis atau game. Jadi lomba-lomba, contoh paling gampang, ayo di post nih kegiatan yang hari ini, di post dengan caption yang paling menarik, saya akan kasih saldo salah satu e-money, terserah mereka milih apa. Nah itu membuat mereka menjadi menyimak dan juga membaca. Yang awalnya mereka nggak mau baca buku, yang mereka awalnya nggak mau mendengarkan seminar dengan baik, ya mereka akhirnya mencatat, membaca dan juga memberikan caption terbaik. Nah seperti itu, cara-caranya berbeda-beda. Selama 1 tahun ya ke belakang mungkin saya sudah berkunjung lebih dari 20 ya, lebih 20 provinsi, 20 kota dan kabupaten maksud saya. Jadi memang karena pandemi juga keterbatasan itu yang saya secara offline, yang online wah saya sudah nggak ngitung kayaknya. Saya juga soalnya diundangnya nggak di Jawa Timur, jadi kadang online itu sama audiens dari Jogja, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri juga pernah. Ternyata saya juga baru tahu di daerah-daerah tertentu mereka tidak belajar bahasa Indonesia. Dan itu menjadi salah satu tantangan bagi saya karena saya selama ini memberikan materi juga pakai bahasa Indonesia begitu. Nah ketika saya ke suatu daerah ternyata banyak juga yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Akhirnya saya yang belajar bahasanya mereka kan. Jadi contohnya seperti apa? Bahasa Madura itu juga itu beda sekali dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Jadi saya cuma bisa satu pertama kali supaya menarik minat audiens juga ya. Kadang-kadang kan kalau bahasa berbeda-beda kadang minatnya untuk mendengarkan lebih berkurang gitu. Jadi tantangannya di situ. Jadi saya kalau ke Madura saya selalu bilang Assalamualaikum, dek remah kabari tretan, gitu tok yang saya bisa. Artinya adalah Assalamualaikum, apa kabar semuanya gitu. Iya. Target adalah ketika anak-anak, saya lebih concern pada anak-anak muda yang sekarang memang dari segi budaya sudah bergeser ke dunia digital gitu. Target saya lebih ketika anak-anak muda ini lebih mencintai buku begitu, bisa lebih mencintai buku, bisa lebih menjadi netizen yang smart gitu ya. Jadi sekarang itu kan tantangannya di digital media itu tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa menulis apapun yang kita ingin tulis tanpa harus ada difilter dulu, diedit dulu begitu. Nah, saya ingin anak-anak muda ini bisa lebih bertata krama dalam berliterasi digital gitu. Jangan sampai karena mereka tidak tahu nih ada aturan-aturan tidak tertulis secara norma begitu ya, yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain atau yang membaca mereka akhirnya melakukan cyberbullying. Nah, jadi itu adalah salah satu program saya juga selama di Berita Baca untuk bisa menekan angka cyberbullying yang ada di Indonesia ini ternyata termasuk tertinggi di Asia. Saya gencar untuk melakukan setidaknya webinar pasti ya setiap minggu. Terus abis itu saya juga diajak berkeliling juga. Dari situ saya memberikan pengetahuan bagi adik-adik begitu tentang bahayanya cyberbullying. Jadi mungkin selama ini yang mereka bilang di sosial media tentang fisik ya, mereka mengkritik tentang fisik atau tentang prestasi. Nah itu adalah hal-hal yang ternyata harus dihindari karena selama ini kita hanya fokus kepada menjadi korban, tapi mungkin kita tidak sadar kita adalah salah satu dari pelaku cyberbullying. Itu yang saya terus gencarkan dan galakkan bahwa ternyata di media sosial itu juga harus hati-hati kalau ngomong. Berbeda sedikit aja bahasanya begitu ya, karena memang Indonesia kan berbagai macam bahasa ya gitu. Nah, ada perbedaan sedikit aja budaya dan bahasa itu bisa menjadi suatu masalah yang mungkin kita nggak berpikir sebelumnya itu akan lebih besar, tapi